Namaku Arlena Wibisono, 43 tahun. Orang-orang mengenalku sebagai pemilik pabrik tekstil terbesar di Jawa Barat. Nama keluargaku terpajang di gerbang pabrik, terpampang di dinding kantor pusat, bahkan tercetak di label pakaian yang dipakai orang-orang di seluruh Indonesia. Mereka melihatku sebagai wanita sempurna, cantik, kaya raya, tegas, dihormati, dan tidak pernah kalah. Tapi tidak ada yang bener-bener tahu seperti apa rasanya hidup sebagai aku. Setiap pagi, aku bangun di rumah megah seluas hotel bintang 5. Namun yang terdengar hanya gema langkahku sendiri. Pelayan datang dan pergi. Para staf menyapaku dengan senyum profesional. Namun, tidak ada satupun yang bener-bener peduli apakah aku bahagia atau tidak. Di meja sarapan yang dipenuhi berbagai hidangan, aku biasanya hanya menyentuh secangkir kopi. Bukan karena tidak lapar, tapi karena tidak ada yang mengajakku bicara. Hidupku terlihat megah dari luar. Namun dari dalam, aku hanya seorang wanita yang terluka dan sendirian. Aku kehilangan suamiku 7 tahun lalu. Banyak yang menduga aku menikmatinya karena setelah itu aku menjadi pemilik tunggal perusahaan. Padahal kenyataannya, kepergian dialah yang membuat segala hal mulai runtuh. Setelah ia tiada, rekan bisnisnya berubah menjadi serigala. Saudara jauh tiba-tiba muncul menawarkan kerjasama yang tidak pernah kuminta. Adikku, Nadia, semakin terang-terangan mengincar posisi dan kehormatanku. Aku memilih bekerja, dan bekerja. Menyibukkan diri, berpura-pura kuat, berpura-pura baik-baik saja. Arlena itu wanita baja, kata orang, padahal aku tahu, baja pun bisa retak. Lingkaran sosialitaku pun sama saja. Mereka datang kepadaku setiap kali butuh sponsor acara, butuh donasi, butuh koneksi. Tapi ketika aku jatuh, mereka menghilang. Ketika aku ulang tahun, hadiah mereka mahal namun ucapan mereka hampa. Dan ketika aku pulang ke rumah, semua lampu menyala, tapi hatiku gelap. Itulah hidupku. Hidup seorang janda kaya raya. Hidup yang tidak pernah kuminta, namun harus kujalani. Sampai suatu hari, datang seorang pemuda bernama Rafa Arya Satya. Dia hanya supir cadangan. Datang karena supir tetapku sakit mendadak. Aku seharusnya tidak begitu memperhatikan seorang supir. Tapi, entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia mengetuk pintu rumah dengan sopan, menunduk rendah, dan suaranya pelan ketika menyebut namaku. Selamat pagi, Bu Arlina. Saya Rafa, supir pengganti hari ini. Mata itu mata yang jujur, bersih, tanpa rasa takut atau agenda. Di duniaku, kejujuran adalah barang langka. Dan entah bagaimana, aku merasa diriku sedang diperhatikan, bukan sebagai pemilik perusahaan, tapi sebagai manusia. Perjalanan pertamaku bersamanya seharusnya biasa saja. Namun dalam diam yang panjang itu, aku merasa aman. Rafa tidak mencuri pandang seperti supir laki-laki lain yang sering mencoba mendekat demi keuntungan pribadi. Dia tidak mencoba membuat percakapan untuk mencari celah mengambil simpati. Dia hanya menyetir dengan fokus, tenang, dan penuh rasa hormat. Saat aku memberikan tip kebiasaan lamaku, ia menolaknya. Maaf, Bu, saya digaji perusahaan. Saya nggak bisa terima lebih, kata-katanya membuatku terpaku. Sepanjang hidup, aku diserang orang-orang yang ingin mengambil sesuatu dariku. Dan kini, ada seorang lelaki muda yang menolak uangku. Aku tidak tahu kenapa. Tapi malam itu, aku tidur dengan perasaan aneh. Seperti ada sesuatu yang baru tumbuh di dalam hatiku. Tidak besar, hanya secuil, tapi cukup untuk membuatku merasa hidup kembali. Beberapa hari kemudian, aku meminta Rafa menjadi supir pribadiku sementara. Entah kenapa, aku ingin dia berada dekat. Aku ingin mendengar suaranya yang tenang. Melihat ketulusannya yang jarang kulihat pada siapapun, aku tahu, aku mulai melakukan hal-hal bodoh, mengajaknya mengantar hingga depan pintu.
pura-pura lupa tas agar ia kembali menemui aku, atau menanyakan hal-hal kecil tentang keluarganya. Tapi Rafa tetap menjaga jarak, tetap profesional, tetap polos. Dan justru sikap itu yang semakin membuatku jatuh hati. Aku, Arlina Wibisono, wanita yang terbiasa mengendalikan apapun, tiba-tiba tidak bisa mengendalikan perasaan sendiri. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku ingin dicintai, bukan karena nama belakangku, bukan karena harta warisanku, bukan karena kekuasaanku, tapi karena diriku. Dan entah bagaimana, Rafa membuatku berharap bahwa itu mungkin terjadi. Aku bukan wanita yang mudah terpesona. Selama bertahan-tahan mengelola bisnis keluarga, aku sudah melihat semua jenis laki-laki yang tampan namun licik, yang sopan tapi bermuka dua, yang romantis tapi hanya demi akses ke rekeningku. Aku sudah kenyang menghadapi rayuan palsu dan kesetiaan berbatas waktu. Tapi Rafa, dia berbeda. Bukan karena wajahnya, bukan karena tubuhnya yang atletis, karena pekerjaan kasar. Bukan itu. Yang membuatku tak berdaya adalah sikapnya yang tidak bisa kubeli. Selama beberapa minggu, Rafa menjadi supir sementara. Aku semakin memerhatikan satu hal. Ia selalu menempatkanku bukan sebagai pemilik perusahaan, tapi sebagai penumpang yang harus ia jaga keselamatannya. Tidak lebih, tidak kurang. Ia membuat jarak yang sangat tegas, terlalu tegas. Bahkan, kadang itu melukaiku sedikit. Seperti ketika aku memintanya mengantar sampai masuk lobi Hotel Surabaya tempatku meeting, hanya karena aku ingin lebih lama berjalan bersamanya. Rafa menolak dengan sopan. "Maaf Bu, saya tunggu di parkiran saja. Privasi Ibu lebih terjaga." Privasi. Tidak ada laki-laki yang pernah memikirkan privasiku sebelumnya. Biasanya mereka justru ingin dekat, ingin terlihat, ingin diakui berada di sisiku. Rafa justru menjauh. Dan bodohnya aku, justru semakin ingin mendekat. Ketika perjalanan bisnis ke Surabaya berlanjut selama 3 hari, aku melihat sisi Rafa yang lain, sisi yang membuatku semakin tak bisa menahan perasaan. Hari kedua, hujan turun deras, jalanan licin. Mobil harus berhenti mendadak beberapa kali karena truk besar melintas tanpa memperhatikan marka jalan. Tapi Rafa mengemudi tanpa panik sedikitpun. Tangannya stabil, matanya tajam, dan setiap gerakan terasa seperti ia sedang menjaga nyawaku. Rasanya aman. Sudah lama aku tak merasa siman itu di dekat lelaki manapun. Saat makan malam, setelah meeting panjang, aku memutuskan melakukan hal yang belum pernah kulakukan pada karyawan manapun. Mengajak Rafa makan di restoran hotel. Ia tampak gugup, berkali-kali memastikan bahwa itu bukan kesalahan prosedur. Aku hanya tertawa pelan. "Anggap saja aku tidak sedang jadi bosmu malam ini." Rafa akhirnya duduk di hadapanku masih dengan kemeja sederhana, celana hitam, rambut sedikit basah karena hujan. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat Rafael bukan sebagai supir. Aku melihatnya sebagai pria yang membuatku ingin membuka sisi-sisi rapuhku. Kami berbicara tentang masa kecilnya di kampung, tentang ibunya yang menjahit pakaian untuk tetangga, tentang mimpinya membuka bengkel motor sendiri. Mata Rafa berbinar saat bercerita, binar yang jujur, tulus, tanpa ambisi yang tersembunyi. Dan di momen itu, muncul keinginan gila dalam diriku. Aku ingin membantu dia. Aku ingin melihat dia berhasil. Aku ingin menjadi bagian dari mimpinya. Jadi, aku memberanikan diri. "Rafa, bagaimana kalau aku bantu modal untuk bengkelmu?" Ia langsung terdiam. Wajahnya berubah, seperti seseorang yang baru saja ditampar oleh kenyataan. Rafa menunduk dalam, lalu menjawab dengan suara pelan tapi tegas. "Terima kasih, Bu Arlina, tapi saya nggak bisa terima. Saya mau berhasil dari keringat saya sendiri." Hatiku mencelos. Aku
yang selama ini selalu dihargai karena uang, hartaku, pengaruhku. Malam itu, justru merasa kecil di hadapan lelaki yang bahkan tidak ingin 1 rupiah pun dariku. Aku kembali ke kamar hotel dengan dada yang berdebar, bukan karena penghinaan, tapi karena kekaguman mendalam. Di dunia tempat semua orang membeli dan menjual segala hal, ada satu lelaki yang bahkan tidak bisa kubeli, bahkan dengan kebaikan. Lelaki bernama Rafa. Esok paginya, di perjalanan pulang ke Bandung, aku memandangi Rafa dari kursi belakang. Cahaya matahari masuk melalui jendela, membentuk garis-garis halus di wajahnya yang damai. Dan dalam hati, aku mulai mengakui sesuatu yang selama ini kutolak. Bahwa aku, janda kaya raya, yang telah belajar menutup diri dari cinta, sedang jatuh cinta lagi. Tapi kali ini berbeda. Bukan cinta yang lahir dari rayuan, atau tekanan atau permainan status. Ini cinta yang lahir dari rasa hormat, dari ketulusan, dari seseorang yang tak mencoba mengambil apapun dariku. Dan entah bagaimana, aku merasa bahwa Rafa akan menjadi bagian penting dalam hidupku. Aku hanya belum tahu bahwa perasaan ini akan menyeret kami ke dalam badai besar. Badai yang bukan hanya mengancam hatiku, tapi juga hidupku. Aku selalu tahu bahwa dunia bisnis bukan tempat yang ramah. Persaingan adalah makanan sehari-hari. Dan dalam bisnis tekstil berskala besar seperti milikku, musuh bisa muncul dari mana saja. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang ingin menghancurkanku adalah seseorang dari masa lalu suamiku sendiri. Namanya Rendra Prakoso, laki-laki berusia 50-an, dengan senyum ramah yang dulu sering datang ke rumah saat suamiku masih hidup. Tapi ketika suamiku menolak proyek kerjasama yang syarat manipulasi, Rendra menghilang dan muncul kembali setelah suamiku meninggal. Dengan sikap yang jauh berbeda, aku selalu merasa ada sesuatu yang janggal setiap kali dia menemuiku. Ada tatapan dendam yang ia sembunyikan di balik sopan santun. Tapi aku terlalu sibuk, terlalu lelah, terlalu ingin terlihat kuat untuk mempedulikannya. Sampai semuanya menjadi jelas. Serangan pertama datang dari arah yang tidak terduga. Mesin pabrik utama berhenti tiba-tiba karena oli tercampur zat asing. Teknisi bilang itu sabotase, bukan kecelakaan. Lalu ada laporan pemasok yang tiba-tiba memutus kontrak dengan alasan tak masuk akal. Kemudian rumor aneh beredar bahwa perusahaanku siap bangkrut. Semua itu terjadi beruntun, terlalu rapi, terlalu terstruktur, dan hanya ada satu nama yang muncul di kepalaku. Rendra, tapi aku tidak punya bukti. Aku hanya punya firasat, dan dalam dunia bisnis, firasat kadang berarti nyawa. Hari itu, aku harus menghadiri pameran dagang di Jakarta. Rafa menyetir mobil dinas seperti biasa. Ia tampak tenang, tetapi matanya awas, seolah ia tahu sesuatu sedang mengintai. Dalam perjalanan, aku menerima telepon dari Nadia, adikku. Nada suaranya sinis. "Mbak, kabarnya perusahaan mau tutup. Banyak yang bilang Mbak nggak sanggup pegang perusahaan tanpa Mas Gibran." Aku mendengus pelan. Nadia tidak pernah berubah, selalu menunggu kesempatan melihatku jatuh. Tapi hari itu, aku tidak sempat meladeni. Kepalaku penuh kekhawatiran. Sesak, berat, aku menatap keluar jendela, mencoba menenangkan diri. Jakarta dari kejauhan tampak seperti kota impian, padahal di balik gedung-gedung itu, persaingan bisnis bisa lebih kejam daripada perang. Rafa melirik dari spion. "Ibu, nggak apa-apa." Aku mengangguk. Meski itu bohong, tiba-tiba aku melihat sesuatu yang membuat napasku terhenti. Indikator rem di dashboard berkedip-kedip aneh, dan dalam 1 detik berikutnya, rem mobil menghilang. Mobil melaju kencang tanpa kendali di jalan tol. Suara klakson truk di sebelah kanan memekakan telinga. Asap tipis mulai muncul dari bawah pedal. Aku menjerit spontan, "Rafa, remnya!" Rafa
Sudah tahu. Ia langsung menarik napas panjang. Dan dalam detik itu aku menyadari, lelaki polos itu bukan hanya supir. Ia adalah penyelamat. Ia memutar setir tajam ke kiri, menghindari truk yang hampir menyerempet. Kemudian ia menurunkan gigi sepat-sepat, membuat mesin berderit keras. Mobil mulai bergetar hebat, tapi Rafa tidak panik, tidak sedikit pun. Ia menggesekkan bodi mobil ke pembatas beton. Gesekan keras itu menciptakan percikan api kecil. Aku memeluk tas, tubuhku gemetar tak terkendali. Suara ban meletup, sedikit demi sedikit terasa, seperti suara maut mendekat. Dan akhirnya, mobil berhenti. Aku tak bisa bergerak, tanganku dingin, jantungku seolah berhenti berdetak. Rafa menarik napas panjang, lalu menoleh ke belakang. Bu, Arlena. Ibu, enggak apa-apa? Aku tidak bisa menjawab. Mataku berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena aku tahu seseorang ingin aku mati, dan Rafa, lelaki yang dulu hanya kulihat sebagai supir cadangan, baru saja menyelamatkan hidupku. Polisi datang, mereka memeriksa mobil, dan hasilnya membuat bulu kuduku berdiri. Skrup rem dipotong dengan presisi. Ini bukan kecelakaan, ini bukan kelalaian, ini percobaan pembunuhan. Aku kembali ke kantor dengan kondisi kacau. Rafa berjalan setengah langkah di belakangku, selalu siap jika aku hampir jatuh. Ketika pintu ruanganku tertutup, aku tak tahan lagi. Aku menangis. Tangisku bukan karena takut mati, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa begitu rapuh, begitu sendirian, begitu tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Kecuali satu orang, orang yang tidak kubeli, orang yang menolak uangku, tapi mempertaruhkan nyawanya untukku. Rafa, dan malam itu, ketika aku duduk menatap kota Bandung, dari balkon rumahku yang sunyi, aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Aku harus membuat Rafa selalu berada di sisiku, apapun caranya. Aku hanya belum tahu bahwa caraku nanti akan membuat seluruh hidup kami berubah selamanya. Setelah kecelakaan maut itu, duniaku tidak pernah lagi terasa sama. Siang hari aku bekerja seperti biasa, tersenyum kepada tamu, memberikan instruksi kepada manajer pabrik, tapi di dalam hati, aku hidup dalam ketakutan. Setiap suara rem mobil, setiap klakson, setiap bayangan di belakangku, membuatku merinding. Namun ada satu hal pasti yang terus menemaniku. Rafa, dia semakin protektif, meski tetap menjaga batasnya. Ia mengantar dan menjemputku dengan jadwal ketat, mengecek mobil sendiri sebelum kami berangkat, bahkan menolak ponselnya berdering saat sedang bertugas. Perlahan, aku merasa aman lagi, dan rasa aman adalah hal paling mahal dalam hidup seorang perempuan yang terlalu lama hidup dalam ancaman. Suatu sore, setelah rapat panjang dan stres berat, aku duduk di kursi belakang mobil sambil menatap Rafa dari pantulan kaca jendela. Ia tampak fokus, alis sedikit mengernyit karena jalanan padat. Ada sesuatu dalam ketegasan alisnya yang membuatku merasa tidak sendirian. Dan tanpa sadar, kata-kata itu keluar begitu saja dari bibirku, kata-kata yang bahkan tidak kususun di kepala sebelumnya. Rafa, nikahi aku. Rafa menginjak rem, mendadak untung kali ini remnya normal. Mobil berhenti di pinggir jalan. Ia menoleh dengan wajah pucat, seolah baru mendengar sesuatu yang mustahil. Bu, apa maksudnya? Aku menelan ludah. Tidak ada jalan kembali. Aku butuh perlindungan hukum. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Aku butuh kamu. Selalu di sisiku. Rafa terdiam lama sekali. Angin sore masuk dari jendela, membuat rambutku sedikit berantakan. Tapi yang kuperhatikan hanya mata Rafa, mata yang penuh keraguan, kecemasan, dan juga sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Bu, Arlena, itu keputusan besar. Aku langsung memotong. Jangan bilang kamu cuma supir. Kamu jauh lebih berharga dari itu. Wajah Rafa berubah.
Ia menunduk, lalu menghela napas panjang. Bu, kalau lamaran ini karena ibu takut, saya bisa pasang bodyguard tambahan. Saya bisa temani ibu 24 jam. Tapi, menikah itu bukan solusi. Aku menggigit bibir. Mataku panas. Bagiku itu solusi. Karena kalau aku mati, istriku punya hak. Dan kalau aku hidup, aku butuh seseorang yang bukan serigala. Untuk pertama kalinya, sejak aku mengenalnya, Rafa terlihat benar-benar goyah. Ada perang batin di balik tatapan polosnya. Dan akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Kalau itu yang membuat ibu merasa aman, saya siap." Hatiku bergetar hebat. Aku tidak tahu apakah ini benar, salah, atau hanya ketergesaan emosional. Yang ku tahu, Rafa menerimaku. Dan itu cukup untukku saat itu. Namun aku lupa satu hal penting. Dunia luar tidak sebaik Rafa. Ketika Nadia, adikku, mendengar kabar itu, ia datang ke rumah dengan ekspresi seperti ingin melemparkan gelas ke wajahku. "Mbak, gila. Mbak, nikah sama supir, mau jadi bahan gosip nasional. Dia cuma ngincer harta." Jelas, aku diam. Mataku menatapnya dengan datar. "Nadia, kamu tidak tahu apa-apa. Aku tahu semua. Aku lihat caranya mandang kamu. Dia pasti pura-pura baik biar dapat warisan." Dari jauh, Rafa mendengar sebagian percakapan itu. Dan aku melihat wajahnya hancur. Bukan karena hinaan padaku, tapi karena ia merasa menjadi beban. Belum selesai masalah Nadia, lingkaran sosialitaku ikut menyerang. Undangan arisan dicabut. Chat grup keluarga mendadak penuh sindiran halus. Salah satu sahabat lamaku bahkan berkata, "Len, kamu itu wanita kelas atas. Masa turunin standar sampai ke supir? Sakit. Lebih sakit dari yang kubayangkan." Aku menahan semuanya dengan senyum tipis. Tapi ketika aku menemui Rafa di garasi, ia menunduk dalam-dalam. "Bu, mungkin saya harus mundur. Saya bikin hidup ibu kacau." Dadaku langsung sesak. "Tidak, kamu tinggal. Kamu milikku sekarang." Ia menatapku, syok, namun tidak menolak. Tapi aku tahu, kata-kata orang sudah melukainya. Dan itu membuatku semakin yakin bahwa Rendra akan memanfaatkan keadaan ini untuk memukulku di titik terlemah. "Rafa, aku hanya belum tahu. Serangan berikutnya bukan hanya akan menghancurkan kepercayaan orang-orang padaku, tapi juga hampir membuat seluruh pabrikku runtuh dalam hitungan jam." Aku selalu percaya bahwa ancaman terbesar dalam bisnis adalah kesalahan internal, kesalahan manajemen, kesalahan supplier, kesalahan strategi. Tapi aku salah. Ancaman terbesar selalu datang dari manusia yang terluka egonya. Dan itu adalah Rendra Prakoso. Setelah insiden Remblong, polisi memang mencurigai sabotaj. Tapi tidak ada bukti langsung yang mengarah ke Rendra. Dia tetap bebas berjalan, ikut menghadiri akara-kora industri, dan bahkan pura-pura peduli dengan mengirimkan pesan. "Saya dengar ibu kena musibah. Semoga cepat pulih." Pesan itu membuat darahku mendidih. Hanya seseorang yang yakin takkan tertangkap, yang berani bersikap semanis itu. Aku mencoba fokus pada pernikahanku yang akan datang dengan Rafa. Meski semua orang menghina dan merendahkan, aku tetap melangkah. Rafa pun tetap di sisiku. Meski aku bisa melihat betapa berat beban yang ia tanggung, tapi badai yang sesungguhnya baru mulai. Pagi itu, manajer keuanganku, Bu Erna, mengetuk pintu ruanganku dengan wajah pucat, seperti kehilangan darah. "Bu, kita bermasalah." Aku berdiri spontan. "Masalah apa?" Ia menelan ludah berkali-kali. Sebelum menjawab, semua jalur kredit pabrik dibekukan, termasuk modal kerja, limit transaksi, dan akses dana berjalan. Dunia seolah berhenti. Pabrik tekstilku bukan sekadar bangunan itu napas ribuan karyawan. Tanpa kredit berjalan, produksi berhenti.
Tanpa produksi, pabrik mati. Dan jika pabrik mati dalam 48 jam, ribuan keluarga ikut jatuh. Aku langsung menghubungi pihak bank. Jawabannya dingin, resmi, dan menakutkan. Maaf, Bu Arlena, ada laporan risiko tinggi dari mitra bisnis lama Anda. Kami harus membekukan hingga audit selesai. Mitra bisnis lama? Aku langsung tahu siapa. Rendra. Dia akhirnya membuka langkah besar. Dan ia menunggu momen ketika aku paling rapuh. Ketika reputasiku rusak karena gosip menikahi supir. Ketika para investor mulai ragu. Ketika keluargaku sendiri mencibir pilihanku. Itu adalah pukulan sempurna. Sore harinya, Rendra muncul di kantorku tanpa diundang. Membawa jas mahal, parfum tajam, dan senyum licik yang membuatku ingin menamparnya. Ia duduk tanpa persetujuan, seolah ruanganku miliknya. Arlina, aku datang membawa solusi. Aku memelototinya. Solusi yang kamu ciptakan sendiri? Ia tertawa kecil. Tawa seorang pria yang menikmati penderitaan orang lain. Pabrikmu hebat. Sayang kalau jatuh hanya karena keputusan kecilmu memilih. Laki-laki kelas bawah. Tanganku mengepal keras. Rafa yang berdiri di belakangku turun setengah langkah. Mencoba menahan emosinya. Rendra melirik Rafa dengan tatapan jijik. Dia bahkan tidak pantas berdiri di ruangan ini. Aku hampir melompat dari kursiku. Tapi Rafa menyentuh lenganku halus, menenangkanku. Jangan terpancing, Bu. Suara Rafa membuatku semakin hancur. Rendra tahu itu. Ia melihat celahnya. Lalu ultimatum itu jatuh seperti bom atom. Aku bisa kembalikan seluruh kredit perusahaanmu. Tapi syaratnya simple. Ia mencondongkan tubuh. Serahkan 30% saham perusahaanmu. Dan tinggalkan Rafa di depan publik. Katakan bahwa hubungan kalian hanya drama keamanan. Aku membeku. Ia mencuri nyawaku perusahaanku. Lalu mencoba mencuri hatiku dengan meremukannya. Rafa maju satu langkah. Pak, saya rela pergi, asal jangan. Aku menoleh cepat. Jangan berani menyelesaikan ini untukku. Hafael Teh Jiang. Tapi wajahnya jelas terluka. Rendra berdiri, merapikan jasnya. Kalian punya waktu 48 jam. Kalau tidak, pabrik terbesar Jawa Barat menjadi sejarah. Dan ia pergi, meninggalkan bau busuk ambisi di ruanganku. Malam itu, Rafa memintaku bicara di garasi. Ia tampak kacau, kedua tangannya saling menggenggam, seperti menahan gempa di dalam dirinya. Bu Arlina, saya nggak mau jadi alasan ribuan orang kehilangan pekerjaan. Kalau harus pergi, saya pergi. Air mataku langsung jatuh. Rafa, jangan bilang begitu. Kamu keluarga sekarang. Justru karena itu, jawabnya dengan suara serak. Keluarga harus rela berkorban. Hatiku hancur. Hancur karena ia begitu tulus. Hancur karena semua orang menyakitinya. Hancur karena aku tidak bisa melindunginya dari dunia yang kejam. Saya pamit dari perusahaan. Saya akan kirim surat resmi besok pagi. Dengan begitu, Ibu bisa terima tawaran Rendra. Aku mengambil wajahnya dengan kedua tanganku hal yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Kamu pikir aku mau hidup tanpa kamu? Bisikku. Kalau itu artinya ribuan orang selamat. Iya. Dan malam itu, Rafa pergi tanpa membawa apapun kecuali luka yang tak pantas ia terima. Dan aku, Arlina Wibisono, dibiarkan berdiri di tengah garasi kosong sambil menangis seperti anak kecil. Besok pagi, aku harus memilih, meninggalkan Rafa atau kehilangan pabrikku. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan Rendra menang. Bahkan jika aku harus mengorbankan hal paling berharga dari masa laluku. Pagi, setelah Rafa pergi terasa seperti dunia kehilangan warnanya. Aku berjalan ke ruang makan
dengan langkah berat. Melihat kersi-kersi mahal yang biasanya tidak pernah kupedulikan, dan untuk pertama kalinya, semuanya terasa kosong. Bukan karena aku sendiri, tapi karena seseorang yang selama ini mengisi ruang. Sunyiku tiba-tiba menghilang. Rafa meninggalkan surat pengunduran diri di meja kerjaku. Sederhana, rapi, dan penuh hormat. Terima kasih untuk segalanya, Bu Arlina. Saya pergi bukan karena saya tidak ingin di sisi ibu, tapi karena saya ingin ibu tetap berdiri. Rafa, kertas itu kusimpan di dada dan entah berapa lama aku menangis. Tapi hidup tidak memberi waktu untuk berduka. Pabrikku ada di ambang kehancuran. Rendra memberi batas waktu 48 jam. Dan 24 jam sudah habis begitu saja oleh kehilangan. Aku harus bergerak. Hari itu, aku menelusuri lemari besi lama milik suamiku. Lemari itu hampir tidak pernah kubuka sejak ia meninggal. Di dalamnya tersimpan dokumen warisan, kenangan, foto-foto lama dan sebuah amplop coklat yang belum pernah kusentuh. Tulisannya dengan tangan almarhum suamiku untuk Lena. Saat kau sangat membutuhkannya, tanganku bergetar ketika membukanya. Di dalamnya ada sertifikat tanah sebidang tanah besar di pinggiran Jakarta. Bukan sekadar aset. Itu adalah tempat suamiku melamarku. Tempat kami merayakan ulang tahun pertama. Tempat kami bermimpi membangun rumah masa tua. Aku jatuh terduduk di lantai. Semua kenangan menyeruak dengan kejam. Tawa, suamiku. Tangannya menggenggamku. Suara lembutnya memanggil namaku. Aku mencintainya, dan sebagian dari diriku masih mencintainya sampai sekarang. Menjual tanah itu berarti memutus satu-satunya ikatan emosional yang tersisa darinya. Itu seperti membiarkan kenangan kami terkubur untuk selamanya. Tapi jika aku tidak menjualnya, pabrik akan mati. Ribuan karyawan kehilangan hidup. Dan Rafa, lelaki yang kini kucintai, akan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidup. Aku menutup mata dan berkata pelan pada diri sendiri. Maafkan aku, Mas, tapi aku harus menyelamatkan masa depanku. Dan masa depanku bukan lagi bersama kenangan, tetapi bersama seseorang yang membuatku hidup kembali. Aku bergerak cepat. Ku buang gengsi. Ku telepon investor lama. Ku buka jaringan properti premium. Dalam 6 jam, aku mendapatkan 2 penawar. Dalam 12 jam, transaksi selesai. Uang masuk, bersih, cukup untuk melunasi kredit, memulihkan jalur produksi, dan menutup celah serangan Rendra. Sore itu, aku datang ke bank dengan pakaian kerja sederhana. Tidak ada perhiasan mahal, tidak ada rombongan staf. Aku ingin dunia tahu bahwa aku berdiri karena perjuanganku sendiri. Manajer bank menatapku dengan syok. Bu, kami baru dapat konfirmasi pelunasan total. Semua pembekuan akan dicabut hari ini. Aku menatapnya dengan dingin. Tolong sampaikan pada orang yang melaporkan risiko palsu itu bahwa aku tidak selemah yang ia kira. Sementara itu, Rendra sedang minum wine di kantornya. Yakin bahwa ia sudah menang. Sampai seorang stafnya berlari panik. "Pa, pabrik Bu Arlina kembali aktif. Kreditnya lunas." Wajah Rendra memucat. Dan sebelum ia bisa merespons, polisi masuk ke ruangannya dengan surat penangkapan. Bukannya karena kredit, bukan karena sabotase bisnis, tetapi karena rekaman CCTV, bengkel rem yang akhirnya ditemukan penyidik. Dan dalam rekaman itu jelas terlihat salah satu anak buah Rendra merusak rem mobil dinas Arlena. Akhirnya, kebenaran menang. Rendra digiring keluar seperti penjahat. Senyumnya hilang untuk selamanya. Setelah semuanya selesai, hanya ada satu hal yang masih mengganjal. Rafa. Aku mencarinya di seluruh kota. Ke rumah ibunya, ke bengkel temannya, ke jalanan tempat ia dulu sering nongkrong saat remaja. Hingga akhirnya, aku menemukannya di sebuah bengkel kecil yang baru buka. Rafa sedang memegang kunci Inggris. Wajahnya lelah,
Matanya merah seperti tidak tidur. Ia terkejut saat melihatku. Bu Arl, maksud saya, Ibu, kenapa ke sini? Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Aku sudah selamatkan Pabri. Aku sudah hancurkan Rendra. Sekarang, aku ingin menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih penting. Apa? Suara Rafa bergetar. Aku menahan air mata, lalu berkata pelan. Kamu, Rafa, langsung menunduk. Aku mengangkat wajahnya, dengan kedua tanganku memberinya izin untuk melihatku, bukan sebagai atasan, bukan sebagai wanita kaya, tapi sebagai manusia. Kamu pergi karena kamu ingin menyelamatkanku. Sekarang, izinkan aku menyelamatkan kita. Rafa menggigit bibir, menahan tangis. Lalu ia memelukku erat, kuat, seolah takut aku akan hilang lagi. Hari itu, kami kembali menjadi satu. Beberapa minggu kemudian, kami menikah tanpa pesta mewah, tanpa sosialita, tanpa kamera. Hanya keluarga kecil dan beberapa karyawan yang benar-benar peduli. Rafa tidak mau jabatan tinggi, tetapi aku memaksanya menjadi manajer aset dan logistik. Meski begitu, ia tetap menjadi supirku. Katanya, di kursi kemudi, saya bisa jaga ibu lebih dekat. Dan setiap kali aku melihatnya di depan rumah, mengenakan seragam supir sambil tersenyum. Aku tahu, aku sudah membuat pilihan yang benar. Cinta bukan tentang status, bukan tentang uang, bukan tentang siapa yang lebih kuat. Cinta adalah tentang siapa yang mau tetap tinggal ketika seluruh dunia pergi. Dan Rafa tetap tinggal. Hidupku dulu penuh cahaya dari lampu kristal, pesta besar, dan perjalanan bisnis ke luar negeri. Tapi, semua itu tidak pernah membuatku betel-betel bahagia. Aku menjalani hidup seperti boneka hidup yang dikelilingi kemewahan, tapi hatinya kosong. Sampai akhirnya, aku bertemu seorang lelaki polos yang hanya bermimpi punya bengkel kecil, tapi berhasil menyelamatkan hidupku berkali-kali tanpa ia sadari. Sekarang, setiap pagi, aku bangun bukan untuk rapat, bukan untuk mengejar laba, tetapi untuk melihat suamiku memanaskan mobil sambil bersenandung kecil. Dan anehnya, itulah suara paling menenangkan yang pernah ku dengar. Rafa tetap menjadi supirku. Ia duduk di kursi kemudi dengan bangga. Seperti posisi itu adalah panggilan hidupnya. Padahal ia kini memegang jabatan manajer logistik dan aset jabatan yang membuat banyak pria terhormat iri. Kenapa masih nyetir untukku? Tanyaku suatu pagi sambil tersenyum kecil. Ia menoleh sedikit, menatapku lewat spion. Karena dari kursi ini, saya bisa jaga orang yang saya cintai. Aku hampir menangis mendengarnya. Setelah semua luka, semua hinaan, semua pengorbanan, lelaki itu tetap sama. Polos, jujur, dan tulus. Di pabrik, para karyawan mulai melihat Rafa bukan lagi sebagai supir, tapi sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan. Mereka tahu ia yang menyelamatkan hidupku saat rem mobil disabotase. Mereka tahu ia yang memilih mengorbankan posisinya demi ribuan pekerjaan tetap berjalan. Dan ketika aku mengajak media nasional untuk wawancara terbuka, semua orang akhirnya tahu kebenaran yang selama ini ingin kutunjukkan pada dunia di depan kamera. Aku berkata lantang, Rafa bukan pria yang ingin mengambil hartaku. Dia adalah orang yang justru mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkanku. Tanpa dia, saya mungkin tidak berdiri di sini hari ini. Rafa menunduk malu. Seperti biasa, itulah yang membuatku semakin mencintainya ya. Tidak pernah menginginkan panggung. Berita itu viral. Opini publik berubah total. Sosialita yang dulu mencemooh, kini diam. Adikku, Nadia, perlahan-lahan mulai menerima. Meski tidak sepenuhnya, tapi itu tidak lagi penting bagi kami. Setelah badai panjang itu, aku dan Rafa memutuskan sesuatu yang mengubah hidup banyak orang.
Kami membentuk Yayasan Wibisono Arya Satya, Yayasan Amal, yang khusus membantu anak-anak karyawan pabrik untuk mendapatkan pendidikan gratis. Kalau saya dulu dibantu sekolah, kata Rafa, hidup saya nggak harus muter sejauh ini. Aku menggenggam tangannya. Kita bantu anak-anak itu supaya masa depan mereka lebih cerah dari masa lalu kita. Setiap tahun, kami membiayai ratusan anak. Dan setiap kali melihat mereka tersenyum, aku tahu inilah warisan sejati kami. Bukan uang, bukan saham, bukan pabrik megah, tapi kebaikan yang akan terus hidup jauh lebih lama dari kami berdua. Dan di malam-malam, ketika aku merasa lelah, aku melihat Rafa duduk di teras rumah sambil memperbaiki motor butut milik anak tetangga. Ia melakukannya tanpa dibayar. Ia hanya ingin membantu. Di momen seperti itu, aku selalu tersenyum dan berkata pada diriku sendiri, aku menghabiskan separuh hidupku di dunia orang kaya, tapi baru sekarang aku tahu arti kaya yang sebenarnya. Cinta yang tulus, hati yang jujur, dan seseorang yang tetap tinggal meski dunia memaksanya pergi. Itulah warisan yang paling berharga, warisan yang kupilih untuk hidupku, dan satu-satunya yang ingin kutinggalkan untuk dunia.